Halo semua, sampai datang di video gue. Video kali ini gue mau ngebahas tentang gimana sih caranya kita bisa ngegenerate komik dengan bantuan AI. Nah, spesifik di video kali ini gue akan ngejelasin tentang promptnya seperti apa, terus juga tipe-tipe komik tuh ada apaan aja, dan juga sampai sejarah komik tuh gimana gitu kan. Dari mana sih sebenarnya nih komik itu berasal gitu kan. So yang penasaran, yuk langsung aja kita masuk dalam videonya. Oke, seperti biasa, jadi di sini gue siapin materinya, dan ini juga masuk ke dalam salah satu kursus gue yang namanya adalah kreasi AI, di mana kreasi AI ini ngajarin teman-teman untuk bisa utilizing AI secara lebih jauh gitu ya. Di sini ada 7.500 text prompt, ada 3.600 contoh gambar. Jadi teman-teman yang buat para kreator pemula atau bisnis segala macam untuk mau melakukan advertising, jadi ini semuanya udah lengkap banget gitu ya. Jadi kalau teman-teman tertarik, nanti linknya ada deskripsi di bawah lah ya. Oke. So, kita langsung aja masuk ke dalam materinya. Oke, di sini ada kartun komik ya. Oke, mungkin gue start dulu dari ini ya, materinya tentang komik ya, sebelum gue jelasin tentang promptnya. Oke, jadi di sini ada materinya komik. Di sini buat yang belum tahu komik ya, mungkin sebenarnya semua orang tuh pasti tahu komik sih sebenarnya, tapi ini gue jelasin dulu tentang teorinya komik ya. Komik adalah bentuk seni visual yang menggabungkan gambar dan teks untuk menceritakan sebuah cerita, menyampaikan informasi atau mengungkapkan ide secara kreatif. Jadi ini fungsi-fungsi dari komik. Di dalamnya gambar atau ilustrasi berfungsi untuk menggambarkan karakter, latar belakang, dan aksi, sementara teks yang disertakan berupa dialog, narasi, atau keterangan yang membantu menjelaskan apa yang terjadi dalam gambar tersebut. Jadi itu intinya komik. Nah, kalau misalnya ini kan dari versi teksnya, tapi kalau misalnya dari versi visualnya, komik tuh kurang lebih kayak begini gitu. Jadi ada beberapa panel-panelnya diurutkan menjadi ini, kemudian bisa jadi sebuah cerita yang utuh gitu. Jadi ini ya, terus juga ada pop-up-nya atau narasi atau dialognya di dalam komik tersebut gitu. Jadi itu yang disebut dengan komik ya ini. Terus abis itu berikutnya fungsi dari komik tuh apa aja sih? Ada banyak ya. Yang pertama ada sarana hiburan, pendidikan, menyampaikan pesan sosial, menumbuhkan imajinasi. Kalau sarana hiburan misalnya kita baca komik terus jadi terhibur karena ada banyak cerita-cerita komedi di dalamnya segala macam kayak begitu-begitu ya. Pendidikan ini juga bisa mendukung banyak fakta-fakta gitu kan. Jadi kalau misalnya gue baca komik ya apalah kayak gitu kan, kayak misalnya Dr. Stone gitu kan, atau komik apalagi ya, komik misalnya Doraemon kayak gitu kan, ada banyak tuh device segala macam, bagaimana suatu sistem bekerja, suatu alat bekerja gitu kan. Itu juga menjadi sebuah sarana pendidikan juga gitu buat si para pembaca komik itu. Yang ketiga adalah menyampaikan pesan sosial juga. Ini yang paling penting gitu ya. Nah, misalnya contohnya ada komik-komik yang modelnya kayak begini. Kalau ini kan komik yang mengambil aksi dari dunia nyata. Tapi ada juga komik-komik yang nyenggol-nyenggol gitu kan. Nggak langsung kayak begini tapi nyenggol-nyenggol, tapi ada banyak pesan sosialnya sebenarnya di dalam komik itu. Misalnya kayak contohnya One Piece segala macam. Itu kan sebuah cerita fantasional tapi dia itu banyak nyenggol-nyenggol di dunia nyata ya, politik segala macam kayak begitu gitu. Jadi itu cerita One Piece gitu ya. Nah, ini itu ya. Jadi kalau suatu komik itu fungsinya nggak cuma sekedar memberikan sarana hiburan dan pendidikan juga, tapi juga bisa memberikan penyampaikan suatu pesan sosial. Terus juga menumbuhkan rasa imajinasi. Misalnya kayak lu baca komik Naruto, One Piece, apalah segala macam gitu kan. Nah, itu bisa menumbuhkan imajinasi kita juga gitu. Jadi kalau kita baca komik, terkadang komik itu kan nggak selamanya itu dalam aksinya itu dalam dunia nyata atau ceritanya dalam dunia nyata begini kan. Tapi ada juga komik-komik yang fantasional kayak misalnya One Piece lah, kayak Naruto segala macam kayak begitu kan. Nah, itu fantasional. Nah, ketika komik-komik itu fantasional, jadi kita dibawa gitu kan sama komik itu untuk ke dalam ruang-ruang imajinasi. Nah, orang yang suka baca komik biasanya tuh dia tipikalnya lebih imajinatif daripada orang yang nggak baca komik gitu kan. Jadi gue ingat banget dari zaman dulu kecil gue seneng banget tuh baca komik tuh kayak misalnya Naruto, One Piece kayak gitu, karena itu suatu hal yang imajinatif banget buat gue gitu kan. Gue biasanya ngeliat kehidupan kayak nyata doang begitu, tapi ketika gue baca komik gue ngeliat kayak wah, ternyata kehidupan tuh bisa seluas ini ya, bisa dibikin kayak begini ya, kayak gitu. Pas gue baca komik, makanya gue seru banget dulu waktu pas gue SD, SMP, SMA, gue ngumpulin tuh koleksi komik gue banyak banget tuh dulu pas waktu gue sekolah gitu ya. Nah, ini ya. Terus abis itu berikutnya hasil komik tuh sebenarnya kayak gimana sih gitu kan ya. Ini ya, ini bentuk hasil komik. Lalu gimana caranya kita bisa ngegenerate gambar ini, komik ini dengan menggunakan bantuan AI? Ya udah, sebenarnya promptnya tuh sederhana kayak gini doang ya. Jadi ini ada panel 1 sampai panel 6. Ini opsinya sebenarnya kayaknya nggak perlu sih. Ntar gue hapus dulu. Nah, ini ya, jadi ada panel 1 sampai panel 6 yang dimana di sini tuh panel-panel itu ini kita bisa isi dengan banyak bagian-bagian atau elemen-elemen. Misalnya kayak setting itu artinya tempatnya ada di mana. Misalnya dialog tuh kayak pop-upnya begini. Terus habis itu ada deskripsinya juga. Nah, ini deskripsi tentang
apa karakter atau tempatnya itu gitu kan. Nah ini bisa kita masukin sesuka hati kita, tapi kurang lebih sih masukin kayak begini aja, setting, dialog hakim, dan deskripsi kayak begini doang. Nah nanti kita tinggal bikin 6 panel, habis itu nanti masukin aja ke Sora atau ChatGPT DALL-E. Nah nanti dari habis itu ya udah nanti dia akan melakukan generasi gambar yang kurang lebih bentuknya kayak begini gitu. Nah buat gue pribadi kalau misalnya kita mau generate gambar dengan menggunakan AI, kalau bisa gitu panelnya maksimum tuh 6 aja. Kenapa? Karena kapasitas atau limit dari hasil generasi gambar di AI itu kan ya terbatas ya. Jadi mungkin ini kalau ukurannya portrait kan 9:16 kayak begini kan. Ukurannya kan juga terbatas kan. Jadi AI itu nggak mampu untuk bisa generate banyak-banyak gitu panelnya. Jadi menurut gua 6 aja cukup sih kayak begini ya. Kalau mau nge-generate ini, itu mungkin salah satu limitasi. Tapi ya kan kita nggak tahu beberapa tahun ke depan mungkin akan jadi lebih bagus. Tampilannya kayak begini lah ya. Nah habis itu berikutnya adalah gue ceritain tentang sejarah komik ya. Jadi pas gue coba kulik lagi, ternyata komik tuh udah ada dari era abad ke-20-an gitu. Ini gue jelasin, oke? Jadi komik telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, meskipun bentuk modelnya baru berkembang di abad ke-20. Oh, udah dari ribuan tahun yang lalu, sorry. Ya, ini baru muncul di abad ke-20. Bentuk awal komik bisa ditemukan dalam seni kuno seperti dalam mural dan ilustrasi ceritanya yang di piramida Mesir. Jadi di piramida Mesir ini juga salah satu bentuk komik ya, atau seni ilustrasi gitu. Nah, atau gambar-gambar yang menceritakan kisah dalam seni Romawi dan Yunani. Ini juga salah satu bentuk ilustrasi segala macam, painting dulu kan, lukisan-lukisan itu juga sebenarnya salah satu bentuk aktualisasi komik dari zaman dulu tuh kayak begini gitu kan. Bentuknya tuh kayak gini dulu. Nah, namun komik seperti yang kita kenal sekarang lebih erat kaitannya dengan perkembangan media cetak dari abad 19 dan awal abad ke-20 kayak gitu ya. Itu kurang lebih komik. Nah ini ya tampilan-tampilannya komik nih, komik-komik yang jadul-jadul juga di abad-abad ya 20-an gitu kan, 1990 misalnya, tahun-tahun 1994, 95, nih 1895 kayak gini ya. Nih ada Yellow Kid, nih kan ini Yellow Kid. Ini biasanya muncul pertama kali tuh di newspaper atau apa newspaper ya, koran gitu. Terus habis itu dia juga ada komik-komik kayak misalnya Superman segala macam. Ini muncul di tahun 1930-an. Lalu muncullah di Jepang, baru awal-awal di Jepang itu muncul istilah manga, yang demikian ciri khas dan gaya ceritanya komik tapi versi Jepang gitu ya. Jadi itu sedikit sejarah tentang komik ya itu. Nah, habis itu berikutnya di sini ada jenis-jenis komik juga ya. Yang pertama adalah itu sebagai contoh, tetapi untuk komik secara manual dengan custom layout. Oke. Nah, jadi ini ya beberapa jenis-jenis komik. Komik-komik yang umum kalau komik biasa doang. Jadi yang pertama tuh ya kayak begini ya. Jadi kalau komik itu acuannya pasti kayak ke Amerika, karena yang biasanya yang pertama kali muncul tuh komik-komik awal tuh kan di Amerika ya. Misalnya kayak komik-komik pop art kayak begini, kayak gitu kan. Misalnya kayak Superman, Spider-Man, kayak begitu-gitu kan. Itu kan adopsi komik kan. Zaman dulu gitu kan. Nah kalau kita mau generate komik gitu, ya biasanya kita tinggal masukin aja promptnya kayak begini ya. Create komik bla 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 gitu ya. Ini hasil dari generasi gue masukin promptnya kayak begini. Nah tapi kalau misalnya kita mau lebih spesifik, kita bisa masukin per panel-panel sama yang gue contohin kayak yang di sini ya. Ini panel-panelnya. Sorry. Nah dan ini finalsnya ensure the comic style true to apa ini ya. Kalau misalnya kita mau masukin ininya comic type-nya, misalnya kayak mau manga kah, mau komik pop art yang kayak zaman dulu Superman kayak begini-begini dan seterusnya. Ini mungkin bisa di-post dan dibaca sendiri ya promptnya. Nah ini ada variabel-variabelnya juga ya, gue detailin prompt template-nya di sini. Jadi di sini bisa kita ganti-ganti dari mulai komik type-nya mau apa, superhero, manga, comic strip, webcomic, graphic novel dan seterusnya. Panelnya mau berapa? Ada 6, 8, 10. Cuman kalau menurut gua paling pas sih panelnya tuh 6 supaya nggak terlalu banyak gitu ya. Terus main plotnya gimana, tone, themes, banyak nih ya. Bisa di-post dan baca sendiri lah ini. Nih banyak nih. Dialognya apa dan seterusnya gitu. Nah, habis itu juga yang pertama selain dari ini general komik, ada juga komik yang bertemakan superhero ya. Jadi selain komik strip tadi dan manga, itu ada juga yang kayak gini yang misalnya superhero-superheroan, Superman, Spider-Man, ya macam-macam lah kayak gitu ya. Itu kita bisa juga sekarang generate dengan menggunakan AI, masukin aja promptnya ala-ala begini. Ini gue prompt singkatnya, kalau mau gambar kayak begini, ya udah masukin prompt kayak begini, nanti dia akan ngegenerate gambar yang hasilnya kayak begini. Cuman by default tuh dia hasil komiknya tuh 4. Tapi kalau menurut gua jangan 4, kalau bisa masukin aja
6 panel kayak begini gitu. Jadi untuk bisa ada ceritanya jadi lebih bagus gitu ya. Nah ini ya, jadi ini komik superhero jenis komik jenis komik yang awal, terus habis itu juga ada manga gitu kan. Nah ini juga tipe-tipe komik manga tuh biasanya dulu gua seneng banget nih, One Piece lah, Naruto segala macam itu kan Jepangan banget ya. Jadi beda banget nih. Ini kan kartun-kartun komik superhero yang dari US segala macam kayak gitu-gitu kan, tampilannya begini. Nah ini yang ala-ala Jepang tuh. Jadi manga segala macam tuh tampilannya begini. Bener-bener gaya seni atau artistic stylenya tuh beda banget dibandingin sama yang yang dari US gitu. Nah ini ya kalau mau generate gambar kayak begini atau manga yang model komik begini, tinggal masukin aja promptnya begini, desain manga style dan high school dan seterusnya kayak begini-begini. Nah sekarang kita bisa bercerita jadi lebih enak kan. Lu tinggal masukin promptnya aja, jebret, beres, terus lu bisa generate hasil komik yang sesuka lu gitu, teksnya apa segala macam itu bisa juga. Habis itu juga bisa kita bikin komik strip yang begini tuh kan, tampilannya begini, komik-komik sederhana segala macam gitu, sketches sederhana kayak gini. Nah ini juga bisa di generate gini kan, ini jenisnya ya kayak gini. Habis itu juga yang sekarang cukup lagi ngetrend itu ada yang namanya adalah webtoon, webcomic gitu ya. Ini juga kayak kalau nggak salah ini inisiatornya adalah Korea ya, negara Korea. Jadi kalau di Jepang itu kan biasanya kan pakainya manga, dia masih tetap di print out gitu. Nah kalau webtoon itu bacanya langsung dari website gitu. Jadi komik-komik yang ala-ala Korea gitu kan biasanya tuh namanya webtoon. Nah terus habis itu dia bacanya langsung di internet gitu atau di website segala macam, itu baca webtoon di sana. Jadi kita bisa akses langsung dari handphone aja juga ada bisa gitu. Jadi ini enak banget. Gitu ya. Ini mengikuti perkembangan zaman lah ya webtoon ini. Nah, ini ya. Terus habis itu jadi ini kalau mau generate gambar yang begini itu kita bisa masukin promptnya kayak gini ya kurang lebih nih. Habis itu berikutnya juga ada graphic novels. Nah ini ya, menurut gue ini juga gue baru ketemu lagi. Oh ternyata kita bisa juga bikin komik atau graphic novels yang bentuknya begini ya. Ini kayaknya salah satu tipe atau turunan dari komik ya, yang masih sama bercerita tentang ilustrasi yang menggambarkan suatu peristiwa tertentu, tapi kita bisa dapat manfaatnya dari sana gitu kan. Atau ya menggambarkan peristiwa dalam bentuk ilustrasi kayak begini gitu ya. Nah kayak gini. Habis itu kalau mau generate gambar yang begini gitu kan, atau komik yang modelnya begini, tinggal masukin aja ya kayak begini promptnya. Nah habis itu berikutnya sebelum gue masuk struktur komik di sini, nah ini kan sebenarnya ada beberapa tipe-tipe komik yang ada di sini. Sebenarnya ada lebih banyak lagi tipe-tipe komik ya selain ini. Cuman ya elah, gue nggak mungkin bahas semuanya kan. Jadi ini channelnya nanti perkomikan nanti. Jadi gue bahas sedikit aja, mungkin kalau teman-teman cari style-style komik lainnya bisa cari di internet ya, tapi ini sebagian aja. Nah ini kan tadi gue kasih promptnya ya di sini ya, ini ada prompt template-nya segala macam gitu kan. Nanti teman-teman tinggal ganti aja komik type-nya gitu kan, misalnya kayak tadi komik strip, superhero lah, mau manga, bodo amat lah ya. Nah, tinggal ganti-ganti sendiri di situ, nanti bisa hasilkan gambar komik yang sesuaian atau bersesuaian lah gitu ya. Nah oke, jadi ini ya. Terus habis itu gue lihat juga, gue ngulik lagi sampai sejauh kayak struktur komik tuh sebenarnya apa aja sih gitu ya. Nah ternyata pas gue lihat lagi, ternyata komik itu banyak strukturnya, dari mulai captionnya, ada sound effects, ada gutter nih. Gutter itu maksudnya pemisah ini, ada panel nih, kotak-kotaknya ini, ada speech balloon atau dialog lah sebutannya kayak gitu. Jadi ada banyak elemen-elemen ini gitu ya. Ini mungkin kalau mau lebih detail penjelasannya bisa di-post dan dibaca sendiri ya ini ya. Penjelasan tentang struktur dari komik. Nah, buat gue pribadi untuk saat ini gue melakukan generate banyak gambar komik. Cuman problemnya adalah komik itu kalau misalnya kita generate dari AI belum bisa sedetail kayak begini ya. Jadi bener-bener gambarnya, layoutnya diatur semua sama si AI. Nah itu belum bisa gitu. Jadi menurut gue gitu kan, kalau lu mau generate komik yang sederhana begini, yaitu bisa masukin promptnya begini. Tapi kalau lu mau bikin yang sekompleks ini, menurut gua bagusnya ya tetap sih lu generate gambarnya pakai AI, nanti teksnya ini segala macam, caption segala macam itu bisa di generate lu masukin aja pakai Illustrator dan lu edit sendiri gitu. Itu lebih hasilnya akan jadi jauh lebih bagus. Karena AI belum bisa sampai sejauh ini bikin layoutnya segala macam bla 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 kayak gitu belum bisa gitu ya. Gua coba banyak prompt tapi hasilnya belum belum bisa sedetail ini gitu kan. Ada pop upnya segala macam, biasanya tuh salah-salah gitu dia bikin komiknya. Nah cuman ya menurut gua sih caranya kayak gitu ya.
bisa ambil generate salah satu gambar, lalu kemudian dari gambar itu lalu kita edit. Ini kan sebenarnya kalau kita lihat secara detail ya, ini struktur komiknya ini kan ukurannya 9:16. Ini ukurannya sama ya, 9:16 tapi dipotong 9:16 juga. Ini kayaknya 1:1 tapi dipotong. Ini 16:9 kayak begitu. Jadi generate komiknya satu-satu per panel, nanti hasilnya kalau udah ya udah nanti dikumpulin jadi satu, dibikin layoutnya, barulah kemudian hasilnya jadi full komik yang bersesuaian. Jadi gitu kalau misalnya mau generate komik ya, karena masih AI itu masih sangat terbatas gitu. Ya, jadi mungkin itu aja sih yang bisa gue sampaikan di video kali ini ya tentang komik ya. Oh ya, by the way, sorry. Aduh, sorry. Ya, oke. Jadi itu ya sedikit penjelasan gue tentang komik. Cuman di sini mungkin gue kenapa sih gue kasih kayak ginian ke teman-teman ya. Jadi sebenarnya komik ini kemudian menjadi penting buat dipelajarin sama banyak orang. Kenapa? Pertama, kalau misalnya lu brand, lu bisa bikin sebuah cerita around brandnya kita. Misalnya kayak gini gitu kan. Brand lu tuh stand atau idenya tuh ngapain brand lu gitu kan. Misalnya kayak lu ayam goreng yang kayak gue ngebahas Sabana, misal ayam goreng halal, lu bisa banyak bercerita tentang ayam goreng halal bla 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 gitu. Jadi selain dari brand lu jualan juga, tapi juga lu bisa memberikan banyak pendidikan gitu kan, memberikan pendidikan kepada customer lu segala macam, bahwa oh makan ayam goreng misalnya Sabana kayak gitu itu bersih, halal, begini. Jadi kalau dari sisi buat advertising ini sangat-sangat membantu ya buat para advertiser untuk bisa menceritakan gitu. Ya paling form bentuk yang paling sederhana cuman bisa pakai komik. Atau lu sebenarnya salah satu orang yang bergerak aktivis politik misalnya kayak begini gitu kan. Lu pengen bikin ngedorong orang-orang untuk bisa lebih aware tentang masalah politik segala macam. Ya lu bisa bikin cerita-cerita politik yang versi komik begini gitu kan, di post Instagram segala macam kayak begitu, bikin akun segala macam Instagram segala macam kayak begini. Lalu berikutnya juga apalagi gitu kan yang berhubungan dengan edukasi. Lu seorang guru pengen bercerita ngajarin orang lebih banyak, bisa bikin pakai gini. Atau lu seorang dokter, lu pengen ngajarin lebih banyak gitu kan. Ada banyak nih akun-akun sekarang kan, akun-akun dokter, akun-akun rumah sakit yang kemudian bikin infografis atau komik-komik ala begini yang ngajarin tentang masalah kesehatan gitu. Misalnya kayak lu nggak boleh makan terlalu banyak gula misalnya kayak gitu, nggak boleh makan terlalu banyak ini karena lu nanti bisa jadi diabetes lah segala macam, nggak boleh terlalu ngapain kayak gitu. Jadi ada banyak banget manfaatnya kalau misalnya lu bisa generate komik based on your brand, profesi dan segala macamnya untuk bisa ngehibur, mengedukasi dan seterusnya. Jadi itu sih tujuan gua ngajarin ini ya. Jadi ya ini beberapa promnya ya mungkin nanti bisa dipakai sama teman-teman untuk kebutuhan yang tadi ya di situ. Ya mungkin itu aja sih yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Ya mungkin sedikit singkat videonya ya, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa bantu share, like sama komen teman-teman. Terus juga di situ ada website gue juga di agungsudo.com ya, kalau mau ngobrol bisa lewat sana ya. Thanks semua nonton. Oke, bye.